Tiga hal yang perlu kita perhatikan sebelum memilih sebuah nutrisi. Yang pertama adalah target dari nutrisi tersebut. Yang pertama adalah sistem pencernaan, yang kedua adalah sistem aliran darah, yang ketiga adalah target sel. Masing-masing mempunyai spesifikasi sifat nutrisi. Contoh, untuk pencernaan, dia membutuhkan sebuah konsep pembersihan, yaitu pembersihan dari toksin-toksin atau sisa-sisa dari makanan, yaitu sisa-sisa makanan yang selama ini terakumulasi di dalam sistem pencernaan, apabila dibiarkan dia akan menjadi sumber dari penyakit. Sehingga kita memerlukan sebuah konsep pembersihan. Yang kedua, sistem aliran darah. Di dalam sistem aliran darah ada dua juga yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah pembersihan dari dinding pembuluh darah, ya, di mana di situ terakumulasi dari lemak-lemak jahat yang disebut dengan aterosklerosis atau penebalan dinding pembuluh darah. Yang kedua adalah kualitas dari isi darah itu sendiri dan kuantitasnya, seperti protein, vitamin, mineral, dan komponen lainnya. Yang mana isi dari aliran darah tersebut akan menuju ke targetnya, yaitu sel saraf, sel otot, sel tulang, sel kulit. Nah, jadi ada tiga, sistem pencernaan, sistem aliran darah, dan target sel. Untuk nutrisi sendiri, itu juga kita kelompokkan menjadi tiga, yaitu yang bekerja di sistem pencernaan untuk pembersihan, di sistem aliran darah untuk pembersihan dan mengisi darah itu sendiri, yang dilewat pembuluh darah menuju ke target. Yang ketiga, ke sel. Sel itu memerlukan apa? Yaitu nutrisi, yaitu protein, vitamin, mineral, ya. Kemudian ada juga komponen-komponen lainnya. Metode pemberian. Ada tiga juga. Yang pertama adalah melalui mulut yang disebut dengan secara oral. Yang kedua adalah disuntikan ke pembuluh darah atau ke otot. Yang ketiga adalah melalui kulit yang disebut dengan transdermal. Kalau melalui pencernaan, otomatis zat pembawanya pasti banyak ya. Sehingga berdasarkan data yang pernah kita baca, bahwa tingkat penyerapan dari total yang kita masukkan itu kurang lebih 13% sampai 28% zat aktifnya yang terserap. Kalau lewat pembuluh darah yang disuntikkan atau melalui jalur infus, itu 100%. Makanya kalau kita lihat orang sakit, itu selalu dipasang jarum infus sebagai jalur untuk memasukkan. Nah, kemudian nutrisinya masuk lewat cairan. Nah, itu yang paling efektif. Nah, cuman itu hanya bisa dilakukan oleh para medis di rumah sakit. Nah, ada satu lagi yaitu melalui kulit yang disebut dengan transdermal. Pertama, dia dioles. Yang kedua, disemprot. Kemudian, yang paling efektif atau yang paling diminati saat ini adalah menggunakan media plester atau pads. Disebut plester transdermal atau pad transdermal. Nah, plester tersebut dia mengandung nutrisi-nutrisi seperti kandungan dari yang mengandung protein, vitamin, mineral, dan zat-zat lainnya. Nah, tingkat penyerapannya berapa? Kurang lebih 70 sampai 90%. Dengan jumlah yang sama, sama-sama misalkan 100 mg lewat mulut sama melalui kulit. Otomatis yang paling banyak diserap adalah melalui kulit dengan menggunakan media plester tadi.